Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, sobat-sobat Sobter semuanya, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Lanjut. Bab 2557 sampai bab 2560. Faktanya, Zhou Qian telah memanipulasi hati Yu Xinlan. Lagi pula, begitu banyak orang yang menunggu di luar. Jika Zhou Qian melakukan pemogokan sekarang, penyelenggara pasti akan dimarahi. Saat itu, apapun produk yang dipromosikan penyelenggara, saya khawatir akan bangkrut. Zhou Qian memahami hal ini, jadi dia berani mengumpulkan uang dengan Yu Xinlan dengan tidak hati-hati. Yu Xinlan menggigit bibirnya dengan ringan dan mengerutkan kening. Dia tidak kekurangan uang, tapi dia marah atas tindakan Zhou Qian. Jelas sekali dia sedang mengumpulkan amarah. Jika ini adalah emosinya sebelumnya, dia akan menamparnya sampai mati. Namun, sekarang dia sangat membutuhkan penampilan Zhou Qian, dan sepertinya dia hanya bisa menyetujui permintaan Zhou Qian. Yu Xinlan mengertakkan gigi dan hendak menyetujui permintaan Zhou Qian. Pada saat ini, Ye Chong berdiri dan berkata, "Jika kamu tidak bertindak, kamu tidak akan bertindak, kamu bisa pergi." "Apa?" Yu Xinlan dan Zhou Qian berkata serempak, "Yi Kuyu." Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Ye Chong sebenarnya menyuruh Zhou Qian untuk tidak tampil. Lin Wan menarik lengan Ye Chong. Meskipun, setelah apa yang terjadi barusan, Lin Wan juga merasa bahwa Zhou Qian terlalu berlebihan, dan aura idola di dalam hatinya ini segera melemah. Namun, Lin Wan masih merasa bahwa dia tidak boleh bersikap impulsif saat ini. Bagaimanapun, anak panahnya ada di tali sekarang. Jika Zhou Qian berhenti tampil, itu akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Lin Wan juga memahami karakter Ye Chong yang sangat tangguh. Jadi, dia berbisik kepada Ye Chong, "Jangan impulsif. Kamu tidak boleh jatuh saat ini." Tanpa diduga, Ye Chong meraih Lin Wan dan kemudian berkata kepada staf. Dia pergi berakting dan merias wajahnya. "Apa?" Lin Wan tertegun. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Yu Xinlan memandang Lin Wan dari atas ke bawah dan menemukan bahwa dia memang lebih cantik dari Zhou Qian. Namun, Lin Wan bukanlah seorang selebriti, bisakah orang luar mengenalinya? Lin Wan sendiri bahkan lebih bingung. Bagaimana saya bisa melakukannya?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa. Nyanyikan saja lagu terbaik Anda, The Lonely Brave Man." Saat dia mengatakan itu, dia mendorong Lin Wan untuk merias wajah. Para pekerja memandang Yu Xinlan. Yu Xinlan mengangguk dan berkata, "Oke, dengarkan bos besar." Staf itu mengangguk, lalu membawa Lin Wan, yang masih bingung, ke ruang ganti di sebelahnya. Tapi ketika dia melihat Ye Chong sebenarnya tidak berani menggunakannya, dia malah membiarkan Lin Wan naik panggung. Zhou Qian merasa sangat tersinggung. "Tidak peduli bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang bintang top, kapan Anda pernah menerima perlakuan seperti itu?" "Nak, apa maksudmu?" Zhou Qian bertanya. "Kamu mengundangku ke sini, dan sekarang kamu tidak membiarkan aku berakting. Apakah kamu bermain-main denganku?" "Aku tidak tertarik bermain-main denganmu," kata Ye Chong dengan dingin. "Anda tidak bertindak sendiri." Zhou Qian berkata, "Apakah Anda tahu siapa saya? Tidakkah menurut Anda saya harus membayar lebih? Tahukah Anda berapa penghasilan saya dari sebuah konser? Jika Anda memberi saya sedikit itu uang, itu seperti memintaku memberi. Kamu benar-benar pandai menghitung ketika ada begitu banyak orang yang tampil." Ye Chong mengangkat bahu. "Karena kamu tidak menyukainya, kamu tidak harus berhenti berakting. Tidak ada yang memaksamu. Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu orang lokal yang kaya? Benarkah? Kamu benar-benar berpikir bahwa selebriti kita adalah sesuatu yang bisa diajak bermain-main oleh orang desa seperti kamu? Berhentilah menjadi pelacur seperti itu." Zhou Qian mengomel dengan marah. Kemudian, dia menoleh ke Wang Hui di sebelahnya, menunjukkan ekspresi sangat sedih.
yang hampir membuat air mata mengalir dari matanya. Saudara Wang, lihat ini. Orang seperti ini benar-benar penuh kebencian. Dia hanya punya banyak uang. Apa masalahnya? Dia menghina saya seperti ini. Saudara Wang, Anda harus membuat keputusan untuk saya, kata Zhou Qian. Wang Hui menyaksikan seluruh proses dari samping. Bahkan, dia juga mendukung peningkatan uang Zhou Qian. Bagi Wang Hui, kelakuan Zhou Qian hanyalah keributan kecil. Lagi pula dia adalah bos sebuah perusahaan hiburan dan tidak peduli dengan uang. Namun yang tidak disangka-sangka adalah pihak lain justru menolak membayar lebih dan menolak membiarkan Zhou Qian tampil. Apakah ini tidak memberikan wajah Zhou Qian? Ini bukan untuk dirimu sendiri. Wang Hui menyipitkan matanya dan mengamati Ye Chong untuk waktu yang lama. Dia dengan tenang menyesap anggur, lalu menepuk pantat Zhou Qian dengan tangannya yang gemuk dan berminyak. Kemudian, Wang Hui berdiri, menyentuh punggung Zhou Qian lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Nona Zhou, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mengganggu Anda saat saya di sini?" Lalu, dia menatap Ye Chong. Hanya menunjukkan senyuman, dia berkata, "Ini hanya udik desa. Jika dia tidak besar, dia tidak jahat. Dia tidak tahu konsekuensi dari melakukan ini. Lihat saja, ketika orang-orang di luar berteriak dan mengumpat, saya ingin dia berlutut dan mohon padamu." Kata-kata Wang Hui sepertinya ditujukan kepada Zhou Qian, namun nyatanya ditujukan kepada Ye Chong. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Wang Hui dan Zhou Qian, dan menemani Yu Xinlan keluar panggung. Saat ini, sudah ada lautan manusia di luar panggung, melihat sekeliling, gelap dan penuh dengan kepala manusia. Hidup ini kacau, menunggu Zhou Qian muncul. Setelah setengah menit, stereo berbunyi. Semua orang langsung terdiam. Kemudian, seorang wanita melangkah ke atas ring. Itu tidak lain adalah Lin Wan. Lin Wan mengenakan gaun hijau zamrud dengan tubuh bagian atas berwarna putih, yang kebetulan sangat mirip dengan tema bawang hijau yang lebih baik hari ini. Roknya jelas dibuat dengan hati-hati, meski warnanya agak mirip daun bawang, namun terasa sangat mewah. Rambut Lin Wan yang panjang dan halus tergerai di punggungnya, bahunya yang indah terlihat, dan wajahnya dibuat dengan sangat halus. Ujung roknya mencapai lutut, memperlihatkan kakinya yang ramping dan indah. Kaki halus dan mulus dipadukan dengan sepasang sepatu hak tinggi kristal ungu. Itu membuat keseluruhan orang tampak seperti seorang putri yang berjalan keluar dari hutan. Belum lagi penonton di sekitarnya, bahkan Ye Chong pun tercengang. Dia sudah mengira Lin Wan akan terlihat sangat cantik setelah berdandan dengan cermat. Namun dia masih meremehkan penampilan Lin Wan. Penonton di sekitarnya, ketika mereka melihat Lin Wan untuk pertama kalinya, lupa bahwa mereka sedang menunggu Zhou Qian. Bahkan Zhou Qian sendiri tercengang saat ini. Selama seorang wanita melihat pakaian di Lin Wan, dia akan tergoda. Zhou Qian sedikit menyesal saat ini. Gaun ini awalnya dimaksudkan untuk dikenakan di tubuhnya, tetapi sekarang dikenakan di tubuh orang lain. Yang lebih menyebalkan adalah setelah Lin Wan memakainya, dia terlihat lebih baik dari dirinya sendiri. Butuh setengah menit bagi Zhou Qian untuk kembali sadar. Dia menatap penonton. Pada saat ini, semua penonton menatap Lin Wan. Tidak ada yang peduli mengapa Zhou Qian tidak bermain. HMPH, apa hebatnya? Apa gunanya menjadi cantik? Kamu bisa menyanyi. Saat kamu bernyanyi nanti, bukankah semua orang harus berteriak agar aku naik ke panggung? Zhou Qian berkata pada dirinya sendiri. Lin Wan pemalu, ketika dia melihat begitu banyak orang berdiri di depannya, wajahnya memerah bahkan tanpa berbicara. Nyanyikan, kamu harus bernyanyi, anggota staf di sebelahnya berbisik kepada Lin Wan. Saat itulah Lin Wan ingat apa yang akan dia lakukan di atas panggung. Kemudian, Lin Wan mengambil mikrofon dan menyanyikan sesuatu dengan ragu-ragu. Dia menyanyikan lagu, The Lonely Brave Man, yang paling dia kenal. Setelah menyanyikan beberapa baris, dia menjadi bersemangat dan melupakan rasa malu di sekitarnya. Yang tidak terduga adalah dia, yang biasanya tuli nada,
bernyanyi dengan sangat baik saat ini. Semua orang hanya merasa bahwa setiap nada yang diucapkan Lin Wan tersampaikan ke telinga mereka, seolah-olah mereka bernyanyi dengan lembut di telinga mereka. Selain itu, nada setiap nadanya sempurna, tanpa cacat apapun. Bisa dibilang tidak ketinggalan sama sekali, hanya saja lebih baik dari sirkus. Lin Wan tidak menyangka dia bisa menyanyi dengan baik. Jadi dia segera mengumpulkan keberanian untuk menyanyikan seluruh lagu. Semua orang hanya mendengarkan seperti mimpi. Aku tidak menyangka lagu Lonely Warrior ini bisa dinyanyikan oleh seorang gadis, dan seorang gadis yang terlihat sangat lemah. Zhou Qian di sebelahnya juga tercengang. Bahkan jika dia diminta menyanyikan lagu ini, dia tidak akan bisa menyanyikannya dengan sempurna. Wang Hui, yang berada di sebelah Zhou Qian, diam-diam menatap Lin Wan dari atas ke bawah dengan matanya, Yikuyu. Ada cahaya yang bersinar di matanya, seolah-olah dia telah menemukan bintang bersinar yang lebih baik dari Zhou Qian. Lin Wan selesai menyanyikan sebuah lagu, dan semua orang langsung bersorak. Padahal, Lin Wan biasanya suka menyenandungkan lagu. Hanya saja dia benar-benar tuli nada. Faktanya, baru saja Ye Chong diam-diam meninggalkan jejak energi menyebalkan di tubuh Lin Wan yang tidak mudah dideteksi. Ketika Lin Wan berbicara, dia membantu Lin Wan mengeluarkan suaranya, yang membuatnya memiliki suara dan nada yang bagus. Yu Xinlan, yang berada di sebelahnya, memuji, Tuan Ye, sekarang saya tahu betapa kuatnya Anda, orang yang Anda bawa lebih kuat dari Zhou Qian, hebat sekali. Ye Chong tersenyum sedikit tetapi tidak berbicara. Zhou Qian tidak pernah menyangka Lin Wan akan membuat lagunya begitu sukses. Zhou Qian langsung bingung. Tadi dia masih membayangkan jika Lin Wan tidak bernyanyi dengan baik, penonton di sekitarnya pasti akan membuat keributan. Ketika saatnya tiba, Ye Chong akan berlutut dan memohon pada dirinya sendiri untuk diizinkan naik panggung. Saat itu, dia melihat apa lagi yang berpura-pura dilakukan pihak lain. Bukankah itu keputusannya sendiri? Tanpa diduga, Lin Wan bernyanyi dengan sangat baik, dan penonton seolah mengenali Lin Wan. Hal ini membuat Zhou Qian merasa sedikit tidak yakin. Apa yang harus kita lakukan? Dia memandang Wang Hui di sebelahnya. Apa yang harus saya lakukan? Saudara Wang Hui tampak terlalu malas untuk memperhatikan Zhou Qian, dan melambaikan tangannya dan berkata, jangan ganggu saya. Zhou Qian terdiam. Saat ini, Yu Xinlan memberi isyarat kepada tuan rumah. Pembawa acara naik ke atas panggung dan berkata, semuanya, karena alasan tertentu, Nona Zhou Qian kami tidak dapat berpartisipasi dalam pertunjukan. Lagu-lagu berikut akan dinyanyikan oleh Nona Lin Wan untuk semua orang. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia, segera saat kata-kata ini diucapkan. Tidak ada keberatan yang bisa dibayangkan dari siapapun. Sebaliknya, semua orang bersorak, ya, kami sangat bersedia. Ya, suara nyanyian Nona Lin Wan jauh lebih baik daripada suara Zhou Qian. Kami tidak menginginkan Zhou Qian, kami menginginkan Nona Lin Wan. Semua orang berteriak. Ketika Zhou Qian mendengar ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah, berpikir bahwa industri hiburan benar-benar tempat di mana seseorang bisa keluar sendirian. Tapi tidak mungkin, tempat ini sangat kejam. Alhasil, Lin Wan tetap berada di atas panggung dan menyanyikan 3 lagu dalam satu tarikan napas, yang masing-masingnya mengejutkan. Banyak orang mulai menganggap Lin Wan sebagai bintang besar. Setelah itu pertunjukan selesai dan antusiasme penonton semakin meningkat. Tahap selanjutnya adalah tahap pameran perbaikan daun bawang. Lin Wan turun dari panggung dan mengikuti Yu Xinlan dan Ye Chong kembali ke gudang kerja sementara. Wajah Lin Wan sedikit merah saat ini, dan dia masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka dia akan tampil begitu baik. Dia berkata kepada Ye Chong, apa kabar? Apakah aku hebat? Ye Chong tersenyum dan tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan berkata, luar biasa, terlalu mengagumkan. Wajah Lin Wan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia terasa sedikit panas. Jadi dia menggunakan kedua tangan kecilnya yang putih untuk mengipasi wajahnya di kedua sisi. Kemudian,
Dia menghela nafas, kupikir penonton akan memarahiku. Tapi aku tidak menyangka aku bisa bernyanyi dengan baik. Kenapa aku tidak menemukannya sebelumnya? Ye Chong, kan, saat ini, duduk. Di sana Zhou Qian di sudut tampak sangat kesal dan malu. Kemudian, Wang Hui datang dan berkata kepada Lin Wan sambil tersenyum, "Kamu gadis kecil bisa menyanyi dengan sangat baik. Bagaimana? Apakah kamu tertarik bekerja di perusahaan hiburan kami?" Lin Wan segera menggelengkan kepalanya, katakan tidak. Perlu, dia tahu bahwa Wang Hui bukanlah orang baik. Wang Hui melanjutkan, "Cantik, jika kamu tidak datang kepada kami, sayang sekali bakatmu, saya jamin dalam 2 tahun setelah kedatanganmu, saya bisa menjadikanmu bintang 10 kali lebih terkenal daripada Zhou Qian. Kapan jika waktunya tiba, Zhou Qian bahkan tidak layak membawa sepatumu." Wang Hui mengatakannya secara langsung, membuat Zhou Qian di belakangnya marah. "Ayo, cantik, izinkan aku memperkenalkanmu pada perusahaan kami." Dengan itu, Wang Hui hendak menggoda Lin Wan lah. Sebelum tangan Wang Hui menyentuh Lin Wan, dia dihentikan oleh Ye Chong. "Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan?" kata Ye Chong. Wang Hui mengangkat alisnya dan ekspresinya langsung berubah dingin. "Nak, kamu berani berteriak padaku? Apakah kamu mencari kematian?" Wang Hui berkata. "Apakah kamu tahu siapa aku, Ye?" Chong mendengus, "Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu terus main-main di sini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wang Hui berkata dengan ekspresi galak di wajahnya, "Brengsek. Aku belum pernah menyelesaikan akun denganmu sebelumnya ketika kamu menindas artisku. Tapi sekarang kamu berani bertindak gegabah dengan aku di sini. Aku melihatmu. Kamu sedang mencari kematian." Saat dia mengatakan itu, Wang Hui mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah beberapa saat, 2 pria jangkung berkacamata masuk dari luar studio. Di luar sangat bising, dan semua orang berpartisipasi dalam kegiatan pameran bawang hijau yang ditingkatkan. Dan kedua orang ini jelas bukan orang biasa, mereka adalah pengawal Wang Hui yang pernah menyelinap ke dalam kerumunan. Kedua pengawal itu punya niat buruk begitu mereka masuk. Yu Xinlan mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Apa?" Wang Hui terkekeh. "Apa maksudmu? Ini pengawalku. Apakah kamu punya pendapat?" "Apa maksudmu? Apakah kamu membawa pengawal ke sini untuk bertarung?" Yu Xinlan bertanya dengan marah. Wang Hui berkata dengan bangga, "Haha. Jadi bagaimana jika kita bertarung? Saat ini, kita hanya mengandalkan tinju untuk berbicara. Bagaimana dengan itu? Apakah menurutmu tinjumu sangat kuat?" Yu Xinlan mengangkat alisnya. "Haha. Jika menurutmu tinjumu lebih kuat dari kedua pengawalku, kamu bisa memberitahu mereka jika kamu keberatan," kata Wang Hui tidak bermoral. Dengan 2 pengawal di sisi Wang Hui menjadi sangat merajalela. Kedua pria bertubuh besar ini memang merupakan keberadaan yang sangat menakutkan bagi orang biasa. Namun, Wang Hui tidak tahu apa kekuatan Yu Xinlan, Ye Chong dan lainnya. Jika tidak, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata ini. Ketika 2 pria kuat ini muncul, Ye Chong, Yu Xinlan dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Bahkan Lin Wan tampak tenang. Wang Hui merasa sangat aneh. Dia menunjuk ke hidung Ye Chong dan berkata, "Nak, jika aku memberimu kesempatan lagi, segera keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dengan itu, Wang Hui melambaikan tangannya. 2 pria besar berjalan menuju Lin Wan. Ye Chong belum bergerak, dan hanya mendengar Yu Xinlan berkata, "Tuan Ye, serahkan 2 sampah ini padaku. Kamu tidak perlu mengambil tindakan." Wang Hui terkekeh. "Aku tidak menyangka itu wanita sepertimu cukup berani. Oke. Aku ingin melihat kemampuanmu. Haha, aku suka wanita yang begitu galak." Wang Hui berkata sambil melambai kedua pengawal di belakangnya, "Bawa wanita ini kembali ke saya akan melakukannya malam ini. Anda harus bermain dengannya." Salah satu pengawal terkekeh dan menunjukkan senyum cabul kepada Yu Xinlan. "Haha, Nona,
Anda mendengar apa yang dikatakan Bos Wang? Saya menyarankan Anda untuk datang ke sini sendirian. Saya tidak pernah mau mengikuti wanita melakukannya. Dia berkata sambil berjalan menuju Yusinlan. Pada saat yang sama dia mengepalkan tangannya dan meretakkan buku-buku jarinya dengan keras. Kemudian, dia berjalan ke sisi Yusinlan dan tersenyum pada Yusinlan. Gadis kecil, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat keduanya, hanya terdengar suara bang, dan Yusinlan terbang, kakinya menendang pria kuat itu di perut. Dia benar-benar mengusir orang kuat itu. Orang kuat itu diusir seperti sekantong sampah dan dipukul dengan keras ke dinding gudang pekerjaan sementara, menyebabkan seluruh tenda berguncang. Jika di luar tidak terlalu sibuk, banyak orang akan memperhatikan pergerakan aneh di sini. Melihat pria besar itu lagi, tubuhnya mengejang 2 kali dan dia pingsan. Wang Hui, Zhou Qian dan pengawal lainnya, staf di sekitarnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengira wanita yang terlihat sangat kurus bisa memiliki kekuatan seperti itu. Namun segera, Wang Hui kembali normal. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong, dan mencibir, haha, tidak heran kamu begitu merajalela. Ternyata kamu dari dunia seni bela diri. Kamu dari dunia seni bela diri. Apa? Hebatnya orang-orang dari dunia seni bela diri, kata Zhou Qian. Bahkan Ye Chong sangat terkejut ketika kata dunia seni bela diri keluar dari mulut 2 orang sekuler, Wang Hui dan Zhou Qian. Benarkah saat ini semua orang sudah mengetahui tentang dunia persilatan? Sungguh luar biasa, Ye Chong sedikit terkejut. Sebaliknya, melihat Wang Hui dan Zhou Qian, mereka tampak tidak takut karena mereka berasal dari dunia seni bela diri. Sebaliknya, Wang Hui tertawa, jika Anda berasal dari dunia seni bela diri, saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar tentang keluarga dunia tersembunyi, kan? Ye Chong hanya mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa, ingin melihat apa yang bisa dikatakan Wang Hui. Ayo. Kemudian, Wang Hui berkata, dengarkan aku. Dia berhenti di tengah kalimat, mencibir, lalu mengambil segelas bir di meja di sebelahnya dan meminumnya dengan suara dong. Lalu dia berkata sambil mencibir, keluarga dunia tersembunyi memiliki daftar peringkat 36 Tiangang, yang memberi peringkat pada 36 keluarga terkuat di keluarga dunia tersembunyi. Tahukah Anda, Ye Chong tidak menyangka bahwa Wang Hui mengetahuinya tentang itu. Cukup banyak, haha. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa yang keempat adalah keluarga Wang, dan aku adalah anggota keluarga Wang, Wang Hui berkata dengan bangga. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Ketika Wang Hui melihat Ye Chong terdiam, dia mengira Ye Chong ketakutan. Dia terus mencibir, haha, saya pikir Anda mungkin tidak mengetahui hal-hal ini bahkan untuk pecundang seperti Anda. Singkatnya, saya menasihati Anda bahwa saya bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Benarkah itu hanya keluarga tersembunyi? Bukan, bukan. Apakah kami, Tuan Ye, takut, kata Yusinlan. Wang Hui mendengus dan berkata dengan nada menghina, orang-orang bodoh. Kemudian dia melanjutkan, biar ku beritahu, segera, orang-orang dari keluarga Wang kita akan berada di sini, dan ketika saatnya tiba, aku akan menyuruhmu berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan keluarga Wang di sini? Haha, apakah kamu takut? Wang Hui mencibir, sekarang jika kamu takut, berlututlah di tanah dan panggil aku kakek 3 kali. Mungkin aku bisa mengampuni hidupmu, jika tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Ye Chong sebenarnya tidak peduli dengan omong kosong yang dikatakan Wang Hui. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa keluarga Wang datang ke sini. Jika pekan raya hari ini adalah pekan raya hijau di Yaochi, maka wajar jika keluarga Wang akan datang. Sekarang daun bawang yang ditingkatkan ini hanya cocok untuk orang biasa, dan tidak berpengaruh pada orang-orang di dunia seni bela diri. Jika keluarga Wang menginginkan daun bawang ini, mungkin tidak ada gunanya. Mungkin keluarga Wang tidak ada di sini untuk membeli daun bawang. Ye Chong memandang Yusinlan, yang juga menggelengkan kepalanya. Saat ini,
Seorang pria muda berlari masuk dari luar dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Wang Hui. Ketika Wang Hui mendengar ini, dia tersenyum, menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Kamu tidak berguna, tunggu saja sampai mati." Setelah mengatakan itu, Wang Hui bergegas keluar. Saat ini, di tepi Pulau Lanruo, sebuah kapal pesiar pribadi hendak berlabuh, dengan dua lelaki tua berdiri di atasnya. Orang tua itu terlihat sangat tua, tetapi sosoknya tegap dan terlihat lebih tangguh dibandingkan kebanyakan anak muda. Kedua orang ini tidak lain adalah Wang Sihai dan Song Minghui, tetua kedua dari keluarga Song. Tepat sebelum kapal pesiar itu berhenti, mereka berdua menghentakkan kaki mereka dengan ringan dan melompat ke pulau. Orang-orang di sekitar sibuk berkerumun dan mencoba masuk ke dalam, sehingga mereka tidak memperhatikan kedua orang tua itu. Jika tidak, keterampilan mereka pasti akan menimbulkan gelombang keributan lagi. Orang-orang akan terkejut mengapa kedua lelaki tua ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Saat ini, Wang Hui, pengawalnya, dan yang lainnya sudah menunggu di dekatnya. Setelah melihat lelaki tua itu datang, Wang Hui tersenyum dan segera naik dengan penuh hormat. "Kakek, kamu di sini." Jika ada orang di industri hiburan saat ini, mereka akan terkejut melihat Wang Hui, seorang terkenal dan salah satu yang terbaik di industri hiburan, yang dikenal sebagai kaisar hiburan, begitu rendah hati kepada orang tua. Ternyata Wang Hui sebenarnya hanyalah murid biasa keluarga Wang di dunia sekuler. Kali ini Wang Sihai dan Song Minghui datang untuk melindungi Zhou Qian. Tentu saja Wang Hui bertanggung jawab untuk berhubungan dengan dunia sekuler. Setelah kapal pesiar berhenti, orang lain turun dari kapal pesiar, itu adalah Wang Wanseng. Wang Sihai tidak tertarik dengan sanjungan Wang Hui. Dia hanya bertanya dengan dingin, "Di mana Zhou Qian?" Wang Hui segera menjawab, "Zhou Qian ada di dalam rumah." "Pimpin jalan," kata Wang Sihai. Wang Hui tidak berani mengabaikannya dan segera membawa semua orang ke gudang pekerjaan. Sambil berjalan, Wang Hui berkata dengan nada datar, "Oh, kakek, kamu datang pada waktu yang tepat. Kebetulan ada beberapa orang dari dunia seni bela diri di sini yang, dengan mengandalkan keahlian mereka sendiri, tidak hanya menindas saya, tetapi juga menindas Zhou, Nona Qian. Anda bahkan lebih melanggar hukum. Anda bahkan tidak menganggap serius keluarga 36 tiangang kami. Anda benar-benar mencari kematian, benarkah? Apakah ada orang yang tidak takut mati?" Wang Wanseng bertanya selanjutnya untuk dia. Wang Hui segera mengangguk. "Oke, aku ingin pergi melihat siapa yang merajalela," kata Wang Wanseng. "Bagus sekali, bocah sombong ini pantas dihukum." Wang Hui tersenyum tersanjung. "Haha. Sepertinya keluarga kita yang tersembunyi sudah terlalu lama disembunyikan dari dunia, dan dunia mungkin sudah lupa betapa kuatnya kita," kata Wang Wanseng. Mendengar ini, Wang Sihai dan Song Minghui saling berpandangan tetapi tidak berbicara. Wang Sihai dan Song Minghui tetap diam, mereka tidak peduli dengan perkelahian anak-anak. Wang Hui melanjutkan, "Benar, Tuan Wang, kami tidak bisa membiarkan mereka." Saat dia mengatakan itu, Wang Hui memberi isyarat kepada pengawal untuk membersihkan jalan. Meski saat ini, seluruh Pulau Lanruo dipenuhi manusia. Kini masyarakat awam telah menyadari dampak perbaikan bawang merah dari kegiatan pameran dagang. Orang-orang ini sekarang bersemangat untuk membeli daun bawang. Untuk sementara waktu, seluruh tempat menjadi sangat heboh. Wang Hui mengandalkan pengawalnya, yang tinggi dan kuat, untuk dengan paksa membuka jalan, memungkinkan Wang Sihai, Song Minghui, dan Wang Wanseng melewati kerumunan dan memasuki gudang pekerjaan. Saat ini, Ye Chong sedang duduk di sana di ruang kerja, mengobrol dengan Yu Xinlan dan Lin Wan. Zhou Qian sedang duduk sendirian di sudut, tampak sedikit malu apakah dia ingin pergi atau tidak. Kemudian, Wang Hui menendang pintu terlebih dahulu. Lalu Song Minghui dan Wang Sihai juga masuk. Setelah masuk, mereka melihat sekilas Ye Chong. Keduanya tercengang, mereka semua diam-diam menyaksikan pertempuran di rumah Zhou.
Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Kaisar Pedang, salah satu dari 18 kaisar di dunia, lahir. Dan orang yang duduk di sana jelas adalah Kaisar Pedang. Pemuda yang menerima warisan Dewa Pedang Krisan. Baik Wang Sihai maupun Song Minghui tidak menyangka mereka bisa melihat Ye Chong di sini. Saat ini, Wang Hui masih belum mengetahui situasinya, dan dia melangkah semakin jauh di jalan mencari kematian. Dia tertawa liar 2 kali, lalu menunjuk ke arah Ye Chong, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, dan berkata, "Kakek ini bajingan, dia berani meremehkan anggota keluarga kita yang tersembunyi, mengandalkan kemampuannya sendiri, sangat sombong, tidak tahu apa yang baik atau buruk. Jangan biarkan dia begitu saja, tunjukkan padanya betapa kuatnya keluarga tersembunyi kita." Sebelum Wang Hui menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar pop, dengan terdengar suara, Wang Sihai langsung menamparnya. Ini langsung menjatuhkan Wang Hui ke tanah. Wang Hui tercengang saat ini, menutupi mulutnya yang bengkak dan menatap Wang Sihai dengan heran. Jelas sekali, Wang Sihai telah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, Wang Hui pasti sudah lama dipukuli sampai mati. "Kamu adalah binatang pembunuh koin? Beraninya kamu menyinggung Kaisar Pedang. Siapa kamu? Kamu tidak tahu omong kosong macam apa kamu ini. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini." Wang Sihai mengutuk. "Apa, Kaisar apa?" Wang Hui sedikit bodoh. Berdasarkan levelnya, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dunia seni bela diri akhir-akhir ini. "Sialan, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Kenapa kamu keluar dari keluarga Wang kami? Binatang tak berguna sepertimu." Wang Wanseng tidak ingin membunuhnya, dan segera mengerti siapa Ye Chong. Dia berteriak dan menendang Wang Hui lagi. "Kamu bajingan, berlututlah sekarang dan mohon pengampunan Kaisar Pedang. Jika dia tidak memaafkanmu, aku akan menamparmu sampai mati agar keluarga Wangku tidak terlihat buruk," kata Wang Wanseng. Mendengar ini, Wang Hui ketakutan. Di matanya, murid seperti Wang Sihai dan Wang Wanseng seperti dewa. Beraninya dia ragu sama sekali tentang apa yang dikatakan Wang Wanseng. Meskipun dia masih tidak mengerti alasannya, Wang Hui menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Tampaknya nenek moyangnya pun sangat takut dengan anak laki-laki di depannya. Wang Hui menutupi wajahnya dan mengabaikan rasa sakitnya, dan dengan cepat berguling dan merangkak ke Ye Chong. "Aduh Pak, saya salah. Saya tahu saya salah, saya orang buta yang tidak bisa melihat kebenaran. Saya telah menyinggung perasaan Bapak. Tolong ampuni nyawa saya Pak. Saya benar-benar tahu saya salah, ada banyak kali sebelumnya." Merajalela, betapa rendah hati dia sekarang. Semua orang tercengang saat melihat Wang Hui, yang begitu sombong tadi, kini berlutut tepat di depan Ye Chong, tanpa mempedulikan mata orang-orang di sekitarnya atau wajahnya sendiri, bersujud dan memohon belas kasihan. Zhou Qian, yang berdiri di samping, sudah berdiri dan menatap Ye Chong dengan mata kaget. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wang Hui sudah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi di depannya. Dan tampaknya di depan Ye Chong dan Wang Sihai, Wang Hui lebih buruk dari seekor anjing. Baru pada saat itulah Zhou Qian menyadari betapa berbedanya identitas mereka dibandingkan dengan Ye Chong. Dia sebenarnya mengira Ye Chong ada di sini untuk mengejarnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia bahkan merasa sangat konyol. Di sisi lain, sampai kepala Wang Hui hampir hancur, Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata kepada Wang Hui, "Cepat keluar dari sini, jangan mengotori tanah di sini. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu melakukan hal buruk lagi, aku tidak akan mengampunimu." Wang Hui tahu bahwa dia telah dimaafkan oleh Ye Chong, dan mengangguk dengan cepat dan berkata, "Saya tahu, Tuan Ye, saya tidak berani melakukannya lagi." Ye Chong melambaikan tangannya, dan Wang Hui segera berdiri seperti anjing pesek. Dia bangkit dan bersembunyi di sudut, tidak berani berbicara lagi. "Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Kaisar Pedang ada di sini. Saya adalah kepala keluarga Wang Sihai," kata Wang Sihai. "Saya, Song Minghui, tetua kedua dari keluarga Song.
Tuan Kaisar Pedang memang masih muda, kata Song Minghui. Ye Chong memiliki perselisihan yang cukup besar dengan keluarga Song, tapi Song Minghui juga sangat sopan kepada Ye Chong. Bagaimanapun, mereka cukup takut pada orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur keluarga Zhou. Dan Ye Chong dapat melihat bahwa Wang Xihai adalah dewa tanah sejati, jauh lebih kuat dari dirinya. Song Minghui di sebelahnya hampir sama dengan dirinya, setengah langkah abadi. Kedua orang ini muncul di sini, dan Ye Chong tidak berani menyalahkan mereka. Dia berdiri dan membalas sedikit sopan santun. Kemudian Ye Chong bertanya, "Saya ingin tahu apa yang membawa kalian berdua ke sini?" Pada saat ini, Wang Xihai tertawa, memandang Zhou Qian, dan berkata, "Tentu saja saya di sini untuknya." Zhou Qian tertegun. "Apa?" bersambung.